Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatul Hasana. Tentu teman-teman sudah tahu ya dong. Saya sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Kampus Hijau Tercinta IAIN Bengkulu, angkatan 2017. Saya program studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 7, KPI 7A, kelas A ya. Di mana dosen pengampunya Ibu Poppy Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya, video saya, ujian tengah semester yang berjudul Teknologi Komunikasi dan Informasi tentunya. Disimak ya teman-teman. Konsep teknologi komunikasi dan informasi bisnis. Apa itu teknologi komunikasi? Nah, jadi teman-teman, teknologi komunikasi merupakan penyaluran dan penyampaian hasil data ke tempat yang ingin dituju. Teknologi komunikasi mampu memberikan dampak terwujudnya kehidupan yang praktis. Informasi yang disampaikan dengan cepat. Dengan adanya kemajuan ini, kehidupan bisa menjadi lebih mudah. Contohnya handphone. Dengan adanya HP, manusia bisa saling mengabari serta berkomunikasi dengan jarak jauh, bisa ditempuh dengan teknologi yang canggih. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lain tentunya. Next. Fungsi teknologi komunikasi. Ada apa fungsi teknologi komunikasi? Ada dua macam, yaitu yang pertama memudahkan pekerjaan. Dengan adanya teknologi komunikasi, maka setiap individu manusia pasti akan melakukan pekerjaannya dengan semakin mudah ya. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat tampaknya semakin memberi cara yang praktis bagi setiap orang dalam menyelesaikan segala pekerjaannya. Yang kedua, mempermudah proses transfer data. Kehadiran teknologi komunikasi juga dapat mempermudah Anda dengan melakukan transfer data. Penyaluran data yang berisi informasi bisa jadi lebih cepat dan mudah untuk dilakukan karena adanya bantuan dari teknologi. Transfer data bisa dengan mudah dikirim dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Lanjut, meningkatkan kemampuan indera manusia. Beberapa indera manusia terkadang masih saja tidak difungsikan dengan maksimal, termasuk pada saat bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Maka, dengan kehadiran teknologi komunikasi, diharapkan agar indera manusia ini bisa ditingkatkan fungsinya, mulai dari indera untuk melihat dan mendengar serta lain sebagainya. Perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, penggunaan internet, email, voice, dan lain-lain memudahkan para pihak untuk bekerja tidak dalam satu lokasi saja. Bekerja tidak perlu dilakukan di kantor, tetapi juga bisa di rumah. Komputer, laptop, telepon, HP saat ini sudah cukup dijadikan ruang kerja. Nah, jadi teman-teman, di saat pandemi virus corona COVID-19 ini bisa memudahkan juga untuk seseorang bekerja dari rumah ya, tidak hanya datang ke ruangannya atau ke kantornya. Di rumah juga bisa dengan menggunakan komputer, laptop, telepon, dan HP. Contohnya dalam teknologi ini bisa bisnis online dan lain sebagainya. Kita aja sebagai mahasiswa kuliah daring ya, lewat online. Selanjutnya, radio. Radio menjadi alat dan sarana komunikasi yang hanya bisa didengar. Sekalipun demikian, radio sangat berfungsi dalam menyampaikan informasi. Bahkan penggunaan radio sebagai sarana penyalur informasi ini sudah dilakukan sejak dulu tentunya. Radio pada awalnya digunakan dengan menggunakan listrik dan kemudian beralih menggunakan baterai. Televisi. Pada awalnya siaran televisi di tanah air ini hanya ada saluran dari TVRI saja. Namun, lambat laun bermunculan berbagai televisi swasta yang kemudian mulai berkembang.
Hingga kini semakin banyak jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian telepon. Telepon menjadi alat komunikasi dua arah secara langsung. Anda bisa berbincang dengan orang lain secara langsung, sekalipun posisi Anda dan lawan bicara Anda berjauhan, yaitu dengan menggunakan telepon. Pada awalnya telepon yang digunakan adalah telepon kabel, hingga kemudian berkembang menjadi telepon berjenis wireless. Kemudian smartphone. Teknologi semakin berkembang hingga komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan handphone, yang kini berkembang menjadi smartphone. Jika awalnya handphone hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui telepon dan SMS saja, kini smartphone bisa digunakan untuk melakukan apapun. Dengan smartphone, HP, kita bisa melakukan apapun ya tentunya. Pasti sudah tahu, jadi tidak usah dijelaskan lagi. Yang ini komputer. Penggunaan komputer mulai dikenal pada masyarakat Indonesia di sekitar abad 1990-an-nya. Komputer yang semula menjadi benda asing, lama-kelamaan menjadi benda yang dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan sekarang ini sistem yang ada pada komputer hadir dalam bentuk laptop atau netbook. Internet. Dengan adanya komputer, maka internet mulai bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran internet bisa membantu manusia untuk mendapatkan informasi hingga ke penghujung dunia. Kini masyarakat bisa menikmati layanan internet melalui smartphone yang dimilikinya. Internet bahkan saat ini menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Informasi bisnis. Peran pentingnya teknologi informasi juga memberikan pengaruh pada dunia bisnis. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi, membantu menjalani bisnis ke arah yang lebih baik. Selain itu, pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan bisnis akan lebih mudah dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, bisa jadi di sini bisnis melalui barter ya. Manfaat teknologi terhadap bisnis: munculnya peluang bisnis baru yaitu bisnis memperluas pasar, mengurangi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses rekrutmen karyawan, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia bisnis. Pengaruh digital informasi, kecepatan dalam mengambil keputusan, perjalanan dinas. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasinya. Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi sangatlah berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perjalanan bisnis. Bisnis itu bisa melalui impor dan ekspor ya, internal dan eksternal, dari dalam dan maupun dari luar. Sekian dan terima kasih, thank you. Maaf penjelasan saya tidak terlalu panjang dan ada yang dijelaskan karena durasi waktunya sudah ditentukan. Oke teman-teman dan ibu dosen, mohon maaf ya suara saya kurang jelas ya, karena saya memang lagi kurang fit ya, kurang enak badan ya. Saya ini lagi batuk ya, jadi maklumlah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.